Kasus penggelapan mobil mewah yang melibatkan artis sensasional Vicky Prasetyo dan seterunya Eva agaknya masih terus bergulir di ranah hukum. Senin kemarin, Vicky dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Bekasi. Ia terlihat santai usai pemeriksaan selama 5 jam. Lantas apa yang membuat Vicky bisa begitu tenang setelah dicecar lebih dari 20 pertanyaan? Seputar persoalan mobil ya yang pasti. Terus udah, kita pembuktian, ada 20 sekian pertanyaan. Terus pembuktian kepemilikan aku juga mana gitu-gitu. Bukan kepemilikan, apa pembayaran? Ya pembayarannya apa gitu-gitu. Ya kayak gitu sebatas umum aja sih, pertanyaan-pertanyaan umum aja. Unitnya diambil pemilik? Diambil pemilik pertamanya. Mutlaknya dia ya sebenarnya untuk ini gitu. Tapi karena udah ada proses penyidikan hukum ya sampai nanti kesimpulannya ada titik terang apa baru dapat penyimpulan. Charlie baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Kebetulan hanya waktu lagi di Bandung kita bareng-bareng sama Charlie gitu aja, tapi nggak ada Charlie, nggak ada keterlibatan apa-apa. Nggak, janganlah ganggu orang-orang yang nggak ada di ranah ini. Kehadiran Vicky hari itu rupanya masih berstatus sebagai saksi. Dengan berbagai sikap kooperatif yang ia tunjukkan, ia optimis bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah, seperti yang ditudingkan rivalnya. Namun penilaian sepihak dari publik agaknya masih kentara melabeli dirinya. Pasalnya, ia pernah tersandung kasus yang membuatnya mendekam di penjara. Dan bayang masa lalu tersebut masih menghantui image-nya hingga berpengaruh pada kehidupan normalnya kini. Iyalah, kalau menurut aku kan pembuktian hukum udah ada semuanya. Aku dengan setelah pemeriksaan ya semuanya dengan baik kan karena memang nggak ada hal-hal apa-apa gitu. Aku diperiksa sebagai saksi loh, semua orang biar tahu dulu gitu. Cuma karena sanksi sosial, mungkin aku pernah bermasalah hukum menjadi seorang narapidana itu kan selalu menghantui kita gitu loh, sanksi sosial, penerapan pencitraannya. Tapi kalau konteks bicara tentang real perkaranya, ya masih terlalu prematur lah untuk nentuin siapa yang salah di sini. Setiap orang kan juga janganlah selalu dijudge bersalah terus. Manusia kan juga berhak untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Jalin aktivitas sehari-hari aku, pagi udah syuting, siang syuting, sore, malam, pagi istirahat, main sama anak-anak hari libur, Senin syuting lagi. Kayaknya udah normal sebagai seorang yang umumnya lah seperti teman-teman artis lainnya gitu loh. Tapi kalau dengan ada kepentingan dendam pribadi, menjatuhkan figur aku secara sepihak, menurut aku kayaknya kurang bijak lah jadi manusia seperti itu. Kita kan nggak bisa menilai manusia dengan selalu sama gitu. Saat ini aku udah nunjukin untuk menjadi yang lebih baik gitu. Kalau kita nggak ditabrak, kita nabrak ya kita ditabrak. Kan selalu itu hidup. Kalau kita udah hati-hati, tapi masih aja ada hal yang lalai, itulah kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Jadi sejauh ini aku hanya berkaca kepada sikap dan tingkah laku aku aja. Dari mulai aku bangun tidur sampai aku mau tidur, sehari-hari aku tuh udah syuting-syuting aja, itu kegiatan positif dan prestasi gitu loh dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau orang selalu dibangun opini untuk membenci aku dengan cara dia sendiri, kalau menurut aku nggak adil. Karena aku juga papa dari anak-anak aku juga keluarga dari semua keluarga aku gitu loh. Dan sampai saat ini ya semoga saja kebenaran berpihak sama aku melalui kuasa. Bukan sekedar lelah yang dirasakan Vicky saat berhadapan dengan tim penyidik. Ia pun harus mengorbankan waktu syutingnya seharian demi memenuhi panggilan pihak Polres. Namun mengenai kelanjutan proses hukum kasus ini, ia pun memasrahkan segalanya pada kuasa hukumnya dan pihak yang berwajib. Ya hari ini aku nggak syuting kan, hari ini dari mulai pagi, siang, sore sampai malam pun nanti kayaknya aku masih nggak bisa syuting karena satu harian udah di sini kan. Jadi ya mungkin secara aktivitas mengganggu sih enggak ya, mungkin ini aja ada hal lain gitu loh. Yang penting aku udah ada izin, udah ada semuanya gitu loh. Dan besok aku syuting kayak biasa lagi. Kalau misalkan nanti penyidikan hukum harus aku bagaimana dan seperti apa ya aku sih serahkan sama yang berwenang aja. Tapi yang pasti ya aku di sini udah melakukan yang terbaik dan sangat baik sekali gitu. Tinggal penilaian mereka sebagai penyidikan nanti kuasaan kewenangannya seperti apa. Like a river Jordan, and I will then say to thee, you were my friend.
Hukum boleh saja terus bergulir menegakkan keadilan. Namun hubungan persahabatan dengan Eva sangat Vicky harapkan untuk bisa tetap dipertahankan. Entah serumit apa jalan mereka kelak di kasus yang terlanjur ditangani pihak kepolisian, yang jelas Vicky masih menaruh harapan agar hubungannya dengan Eva bisa kembali membaik sebagai sahabat. Anaknya itu usia 10 tahun, sama seperti putri aku juga. Aku nganggap dia seperti anak juga karena dia pandai nyanyinya. Sempet kita mau supaya dia bisa menyanyi gitu loh. Jadi artis lah untuk nyanyi gitu. Namun karena hubungannya sekarang udah tidak membaik, ya dia yang memilih situasi ini gitu. Aku sih masih sampai detik ini masih menghormati Mbak Eva, keluarganya, apalagi Namira yang udah anggap seperti putri aku sendiri gitu. Tapi situasi ini kan aku nggak bisa menawar-nawar. Kalau ada hal apapun yang datang menghampiri aku, itu kan takdir bentuknya. Ya aku terima aja situasi ini. Tapi yang pasti aku masih menghormati beliau dan tidak pernah mempermasalahkan silaturahmi.